Pemirsa, video penembakan pengasuh pondok pesantren di Malang, Jawa Timur viral di media sosial. Dan hingga kini peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Inilah video yang beredar di masyarakat di mana pengasuh pondok pesantren Thoriqul Jannah di Malang, Gus Idris, diduga tertembak saat menuju mobilnya. Selain tersebar di masyarakat melalui aplikasi pesan singkat, video ini juga diunggah oleh akun YouTube Gus Idris Official. Bahkan setelahnya, menyusul video kesaksian dan analisa yang dikeluarkan pemuda-pemuda yang diduga sebagai santri Gus Idris. Nggak tahu, kalau mau kita juga akan melihat sejelas-jelas mungkin. Karena kemarin waktu kita di lokasi langsung, itu juga kan kita nggak terlalu memperhatikan juga. Kita di situ waktu itu kan semua panik akan keselamatan Gus Idris. Dan kali ini kita akan coba memutar video pasca terjadinya itu. Sementara menurut Polda Jawa Timur, dari penyelidikan sementara, video ini hoax, namun polisi masih terus menyelidiki. Namun sejumlah warganet menemukan beberapa kejanggalan. Hingga kini belum diketahui apakah video ini prank atau benar terjadi penembakan. Namun di akun Gus Idris sudah muncul video informasi bahwa dirinya baik-baik saja. Terkait penembakan Gus Idris, pemirsa, Polda Jawa Timur menyatakan peristiwa penembakan Gus Idris adalah hoax. Ya, saat ini kondisi Gus Idris dikabarkan dalam keadaan baik. Kenapa kami nyatakan hoax? Jadi dari fakta-fakta yang kami temukan, itu ada dua unggahan video. Yang pertama itu hari Senin, sekitar jam 22.30 malam, itu video itu isinya adalah menceritakan bahwa Gus Idris itu ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian diuploadlah oleh suatu akun yang ada di YouTube. Nama akunnya adalah Anggi Sri. Nah, terkait berita itu menyebar bahwa Gus Idris adalah tewas ditembak. Tapi pada hari Selasa jam 4 itu juga ada unggahan video lagi yang durasinya 29 menit yang menyatakan Gus Idris tidak tertembak dan dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi dapat kami pastikan bahwa video tersebut adalah hoax. Jadi kami minta kepada masyarakat untuk tidak. Dan pemirsa, terkait video penembakan Gus Idris di Malang, Jawa Timur, kita akan membahasnya bersama narasumber yaitu Pak Roy Suryo, pakar telematika. Selamat sore, Bang Roy. Ya, selamat sore. Selamat sore. Baik. Juga Bang Roy, terkait video yang sudah beredar, yang mana disebutkan diduga video penembakan Gus Idris. Menurut Bang Roy seperti apa ini? Video asli atau tidak? Ya, pertama kali keluar kemarin ya, saya sempat kaget juga sih, karena kalaupun itu dikatakan video sebenarnya, memang beberapa petunjuk bisa digunakan. Misalnya sebelum kejadian itu ada mobil silver melintas di belakang kendaraan yang putih ya kan, beliau kan mau naik kendaraan putih di Gus Idris, terus ada kendaraan silver melintas. Tapi ini ada tapinya. Ketika kemudian terjadi penembakan ya, suara itu terdengar sangat dekat ya gitu. Artinya sangat dekat tuh begini. Kalaupun itu dari kendaraan yang melesat itu, seharusnya suaranya tidak sedekat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan reaksi dari para pengikut atau para santrinya, saya melihat adanya reaksi yang tidak menunjukkan kekhawatiran atau ketakutan gitu, karena malah mengatakan tembakan gitu. Jadi santuy gitu ya, gitu reaksinya ya gitu. Jadi ada refleks yang memperlihatkan ini kejadian natural begitu ya, Bang Roy? Iya, jadi artinya agak kaget juga loh, kok sedemikian santuinya gitu ya. Tapi kalau itu memang benar-benar terjadi ya astagfirullah ya. Tapi setelah kemudian saya cermatin lagi, kalau memang benar itu
kejadian penembakan, ya tentu penembaknya adalah orang yang sangat mahir, ya. Kalau itu dari mobil silver yang melesat tadi, karena jaraknya pun pasti sudah agak lumayan jauh, suaranya juga tidak bisa sekeras itu, ya gitu. Namun kalau ini kemudian disebut terakhir adalah hoax, waduh, menurut saya kenapa efek ngeprang ini ya itu sampai dilakukan, dan itu diunggah di akun official, ya, artinya di akun Gus Idris official. Jadi saya sangat menyayangkan kalau memang ini akhirnya prank, ya gitu. Meskipun dikatakan baik-baik saja, itu kan ada dua kemungkinan, baik-baik setelah ketembak beneran, atau baik-baik karena memang nggak ada apa-apa gitu, ya. Jadi artinya kalau dari video itu kemungkinannya sih memang masih debatable. Tetapi saya melihat ada beberapa kejanggalan atau ada beberapa keanehan kalau itu terjadi penembakan beneran. Gitu. Saya belum mengatakan bahwa itu palsu, tetapi kalau itu penembakan beneran masih question mark, ya, masih belum bisa dipastikan. Iya, Bang Roy, ini cukup penting. Kami akan lanjutkan dialog bersama dengan Roy Suryo, pakar telematika. Bang Roy, tentunya ini cukup membingungkan keterangan dari polisi menyatakan informasi ini hoax, kemudian Gus Idris dalam kondisi baik-baik saja. Artinya apakah kita perlu menelusuri apakah benar identitas pria yang tertembak dalam video ini benar adalah Gus Idris? Ya, betul. Jadi artinya kan saya memang tidak mengenal secara pribadi beliau, ya gitu. Tapi artinya kalau dari video yang bersangkutan kan nampak juga ketika pada kondisi quote and quote setelah suara tembakan itu kan ada seseorang yang ngerebah gitu, ya. Seseorang ngerebah, terus kemudian dikerumuni orang lain, dan kemudian nampak wajahnya, ya, wajahnya sangat jelas gitu. Nah, kalau itu memang benar kejadian dan kalau itu tertembak, ya, tertembak itu juga pasti nanti ada ujinya, ya, misalnya apakah benar itu ditembak dari misalnya dikatakan mobil silver yang melintas tadi. Uji balistik pasti juga akan bisa ketemu seberapa sudut penembakannya dan tembakannya ada di mana. Kalau itu bisa terjadi di dada, ya, apakah memang ada video yang menunjukkan luka tersebut di dada, ya, apakah luka tembakan tuh harus keluar darahnya banyak atau tidak, ya gitu. Tapi sekali lagi saya melihat reaksi dari para santri yang ada di sekitar itu agak tidak menunjukkan kalau itu tertembak gitu, ya. Jadi reaksinya tuh baik. Tapi kalau dari keterangan polisi tadi, Bang Roy, memang betul bahwa kondisi Gus Idris saat ini baik-baik saja, tidak sudah ditembak begitu. Berarti sudah dipastikan video ini tidak benar adanya. Tapi kita melihat lagi mengapa video ini dibentuk atau dibuat, apakah bisa berubah menjadi perkara? Betul. Jadi artinya kalau memang benar ini tidak ada apa-apa, meskipun kalimat baik-baik saja itu ada dua kemungkinan, ya. Baik-baik saja itu artinya kan orang ditembak kemudian baik-baik saja juga ada, ya. Tetapi kalau misalnya kalimatnya adalah video Gus Idris tidak ditembak dan dalam kondisi sehat luar biasa, nah itu lain. Tapi kalau baik-baik saja itu bisa saja memang sudah ketembak, orang yang ketembak pun kalau tembakannya pas tidak mengenai sesuatu yang signifikan, tebukan vitalnya mungkin dikatakan baik-baik saja. Tapi yang jelas begini, ya, saya melihat memang semenjak kemarin malam, ya, ini diunggah malam kemudian ribut itu memang ramai di timeline di Twitter juga saya sempat diinfo beberapa orang, Mas tolong diselidiki. Tapi begitu saya lihat juga menurut saya ada sesuatu yang aneh gitu, ya. Keanehan saya adalah melihat pada posisi suara, ya, suara kejadian, ya, itu kalau itu memang benar suara tembakan, suaranya seharusnya tidak sekeras itu, ya gitu. Yang kedua adalah reaksi kejadian setelah terjadinya penembakan dalam tanda kutip, karena kalau ditembak mungkin jatuhnya itu juga akan berlawanan dengan arah tembakan gitu. Misalnya ditembak, ya tidak kemudian langsung merebah gitu, tapi bisa juga terhuyung ke depan juga bisa gitu, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana situasi kejadian setelah penembakan. Nah, kalau memang ini hoax, kalau memang ini prank, ya, saya setuju agar misalnya kepolisian mengusut akun-akun yang memang sudah viralkan itu. Misalnya tadi yang disebut ada akun yang pertama dan yang kedua adalah ketika sudah diunggah kepada akun yang official. Jadi artinya supaya tidak membuat kehebohan atau kegaduhan di masyarakat. Saya setuju untuk diusut, artinya apa yang terjadi sebenarnya dan motivasinya apa gitu, ya gitu. Kemudian karena semalam memang sudah heboh, semalam sudah viral. Baik. Gitu, ya. Tapi kalau Bang Roy sendiri melihatnya tujuan pembuatan video semacam ini biasanya seperti apa sih? Apakah demi konten kah atau ada tujuan lain? Atau ingin viral, ya, Bang Roy? Ya, tapi menurut saya nggak habis pikir saya, ya, kenapa kalau ini memang prank, ya gitu.
kenapa seorang ulama ya, seorang Gus gitu ya, itu kemudian apalagi memiliki pondok pesantren dan itu disebut barusan mengunjungi atau melakukan aksi di tempat nyai apa gitu ya, itu kemudian harus mengeprang kayak gitu kan, nggak masuk di akal kalau di kita ya gitu. Artinya di saat-saat seperti ini kenapa harus membuat seperti itu. Tapi kalau memang itu tujuannya biasanya memang untuk konten ya, memang untuk kemudian YouTube-nya biar banyak yang like ya, biar banyak yang subscribe, dan kalau banyak subscribe banyak yang like kan ada keuntungan finansial di situ. Kalau memang ini yang terjadi dan kalau memang keuntungan finansial yang dikejar, menurut saya sungguh sangat tidak pas ya gitu menurut saya ya apa yang dilakukan. Ya saya berharap sih bukan itu ya gitu, tapi kalau memang itu terjadi, dan saya malah mendesak sekarang, tolong kepolisian kalau bisa mengusut dengan segera ini ya gitu kejadian di Jawa Timur ini, karena agar supaya ini tidak menimbulkan persepsi, karena semalam itu sudah terjadi ada berbagai ibaratnya pendapat mengatakan wah ini lagi-lagi gitu ya, lagi-lagi ada ulama di gini. Wah, menurut saya ini ada yang mulai memprovokasi gitu ya. Tapi ada sosok atau tokoh agama yang terseret dalam video ini. Apakah perlu si yang bersangkutan ini konferensi pers untuk memberikan hal yang sebenarnya begitu, Bang Roy? Saya kira himbauan dari iNews ini benar sekali ya. Jadi artinya saya sangat berterima kasih, appreciate karena ini diangkat di iNews TV. Jadi artinya kalau beliau mendengar ya, Gus Idris mendengar, ada baiknya melakukan tabayun ya, atau menjelaskan ya, atau klarifikasi terhadap apa yang terjadi. Ya, klarifikasi itu memang sekaligus bisa mengklarifikasi atau bisa menjernihkan suasana. Karena kalau itu memang bukan dari pihak yang bersangkutan, clear. Tapi kalau itu ternyata memang dari pihak yang bersangkutan ya, apalagi ini kan videonya kan tidak hanya terjadi pada beberapa detik. Video ini kan sudah dibuat mulai dari jalan sebelumnya. Jadi seolah-olah ada persiapan gitu ya. Ada persiapan, quote and quote, ada persiapan sebelumnya. Kalau dikatakan ini memang video itu benar gitu, kan ya masa sudah di-shoot dari awal gitu sepanjang itu. Jadi kayak ada syuting sebelumnya gitu ya. Jadi ketika sebelum sampai kejadian. Sekali lagi saya sangat menyayangkan kalau ini adalah perang ya, kalau ini adalah konten bikin-bikinan, apalagi tujuannya untuk menaikkan follower atau katakanlah menaikkan subscriber ya, maka saya sangat setuju pendapat yang tadi disampaikan, Mbak. Jadi alangkah baiknya kalau yang bersangkutan itu tabayun, mengklarifikasi atau menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Kalau memang benar ditembak ya mungkin bisa menyampaikan apa yang terjadi, tapi ya kalau menurut saya kalau itu bukan ditembak ya kemungkinan apa Bang Roy ini bisa menjadi pelanggaran ITE? Ya bisa, karena sudah membuat kegaduhan atau kehebohan. Ya gitu, kegaduhan atau kehebohan itu kan juga bisa melanggar ya. Sama seperti, mohon maaf ini kasus yang lain, sama seperti para buzzer yang kemudian sempat kemarin sebelum presiden kita apresiasi ya mencabut lampiran tentang Perpres tentang miras itu, kan juga sampai beberapa hari itu kayak si Denny Siregar dan lain sebagainya malah mengadu domba masyarakat Papua ya, dan lain sebagainya. Itu juga harus ditindak karena membuat kegaduhan ya, itu sudah bisa ditindak dengan undang-undang ITE. Apalagi meskipun itu pelakunya katakanlah ini ada seorang sosok agamawan di situ, ada seorang ulama, tapi kalau beliau katakanlah membuat kegaduhan semacam ini, menurut saya tidak pada tempatnya, dan saya pun sangat menyayangkan ya, karena memang semenjak semalam ini diviralkan dan sempat ada kontroversi di berbagai timeline. Ya, dan Bang Roy, ternyata ini bukan pertama kalinya ya rekayasa video untuk konten media sosial dilakukan oleh warga atau netizen. Sebelumnya juga ada pemirsa aksi YouTuber Ferdian Paleka yang melakukan prank bagi-bagi bingkisan sampah yang viral tahun lalu. Sempat masuk daftar pencarian orang, Ferdian Paleka ditangkap polisi di Pelabuhan Merak. Ferdian Paleka dan kedua rekannya membuat heboh karena video prank membagikan sembako berisi sampah ke waria dan bocah di Bandung, Jawa Barat pada awal Mei 2020. Ulah Ferdian diunggah ke akun YouTube miliknya dan menuai kecaman dari warganet. Tak terima dengan ulah Ferdian, korban yang dikerjai melapor ke polisi. Polisi lantas mencari keberadaan Ferdian dan rekannya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Namun Ferdian menghilang setelah kasusnya ramai. Sempat masuk daftar pencarian orang beberapa hari, Ferdian ditangkap di Pelabuhan Merak bersama seorang teman dan pamannya. Ferdian akhirnya ditahan di Polrestabes Bandung. Namun selang beberapa hari muncul video perundungan Ferdian oleh sejumlah tahanan lain.
Hal itu membuat polisi memindahkan sel pemuda berusia 21 tahun itu. Kasus prank sembako sampah ini usai setelah korban mencabut laporan polisi. Ferdian serta 2 rekannya akhirnya dibebaskan. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, Bang Roy, kalau kita mengingat kembali kasus Ferdian Paleka ini, apakah polanya sama begitu dengan video yang beredar saat ini yang Gus Idris disebut-sebut ada di dalamnya? Ya, kalau dalam kasus Ferdian itu kan dia bagi-bagi sembako tapi isinya sampah, dan kemudian ada yang memvideokan, dan kemudian polisi sempat nangkep dulu yang memvideokan. Ferdian sempat lari ya, bahkan waktu itu disinyalir ada perlindungan dari orang tuanya, gitu kan, gitu. Jadi kalau dalam kasus kalau di sinetron Ikatan Cinta gitu ya, itu ibunya Elsa terlibat gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi artinya, kalau judulnya adalah hiburan, apakah bisa menjadi alasan begitu, Bang Roy? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Karena bagaimanapun juga persepsi masyarakat yang menonton video ini yang terakhir yang kita bahas soal Gus Idris itu sudah sedemikian tajam tadi malam. Saya melihat semalam itu sebenarnya sudah ada beberapa yang ikut ya, yang pasti tidak tahu juga, tapi ikut juga mengkomentari dengan, wah ini kesekian kalinya terjadi sesuatu terhadap ulama gitu ya. Bahkan ada juga yang mengatakan, oh ini rezim ini dan lain sebagainya ya gitu. Saya juga sempat mengatakan nanti dulu ya, ada komentar saya nanti dulu, kita cek dulu videonya, dan ketika saya mengecek itu ya, memang ada pertanyaan gitu, kok yang pertama adalah kenapa video ini seperti sudah satu skenario dari awal itu sudah tersulut ya. Yang kedua, kemudian ketika ada suara itu, suaranya keras banget, seolah-olah suara itu seperti dari pengikut mereka ya, gitu. Saya memang saya bukan ahli senjata, saya bukan ahli balistik, tapi dulu ketika di kementerian kan saya sempat juga berlatih. Baik, Bang Roy, tapi kalau kita bicara mengenai potensi pidananya, apakah yang bisa dijerat ini orang-orang yang menyebar atau membuat video ini, atau orang-orang yang berada di dalam video ini pun bisa ikut dikenai proses hukum, termasuk Gus Idris juga ada di dalamnya? Bisa, karena mereka sama saja membuat sinetron gitu ya, sama saja mereka membuat sinema elektronik, kejadian seolah-olah itu penembakan gitu ya. Kalau ini memang benar-benar ini perang ya gitu. Jadi artinya bagaimana ekspresi orang-orang, meskipun ada ekspresi anak kecil yang menoleh ke kamera itu agak apa ya, culun dia tidak bisa melakukan adegan dengan baik gitu ya. Tapi sekali lagi saya masih tidak habis pikir ya, kalau ini sebuah perang ya, kalau ini sebuah kabar bohong, apalagi dilakukan oleh ulama. Saya sangat menyesalkan kalau memang ini terjadi, dan apalagi kalau kemudian malah tujuannya hanya untuk sekedar mendapatkan like atau mendapatkan subscriber itu. Jadi menurut saya polisi harus menindak tegas, karena ini memang pelanggaran terhadap undang-undang ITE ya gitu. Meskipun dengan dengan anjuran Kapolri sekarang harus ada orang yang kemudian yang korbannya sendiri yang melaporkan, tapi saya kira selaku anggota masyarakat yang mulai dari semalam itu ibaratnya tergaduhkan ya, dibuat gaduh dengan adanya video ini, menurut saya wajib hukumnya untuk kemudian polisi menindaklanjuti, karena polisi bisa menggunakan hak diskresinya untuk kemudian membuat orang yang membuat kegaduhan semacam ini kemudian dimintain keterangan. Dan saya sekali lagi saran saya baik sekali tadi yang dilakukan oleh Agis, yaitu yang bersangkutan Gus Idris itu sebaiknya melakukan tabayun, melakukan klarifikasi. Agar apa? Agar semuanya jelas dan terang apa sebenarnya yang terjadi. Jadi biar kemudian tidak ada hal-hal yang membuat hal-hal yang salah paham begitu ya, Bang Roy. Betul. Bang Roy, sebelumnya ini ada demi konten di media sosial, ada dosen merekayasa perkelahian di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat hingga viral. Dan polisi turun tangan akhirnya menangkap pelaku karena meresahkan masyarakat. Pada Februari tahun 2020, jagat maya dihebohkan dengan video penyerangan di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Video ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram Peduli Jakarta. Namun belakangan diketahui, perkelahian ini merupakan rekayasa. Polisi turun tangan dan menangkap seorang dosen yang merekayasa video penyerangan di Jalan Tamrin, Jakarta ini. Ia ditangkap karena membuat dan menyebarkan berita bohong yang meresahkan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku membuat konten bohong perkelahian yang sengaja dibuat untuk menambah jumlah pengikut di media sosial. Ia juga mengaku membayar 2 orang supir bajai sebesar Rp500.000 untuk berperan sebagai penyerangnya.
tersebut bermaksud untuk konten, dan di dalam itu adalah perkelahian yang melibatkan seni bela diri Wing Chun. Saya hanya buat hiburan semata dan saya tidak memikirkan dampak ke depannya. Akibat perbuatannya yang sempat membuat heboh, dosen ini dijerat dengan Undang-Undang ITE. Ya, kami lanjutkan perbincangan dengan Roy Suryo, pakar telematika. Bang Roy, kalau dalam kasus penyerangan di Tamrin dalam tanda kutip pelaku dikenai Undang-Undang ITE. Kalau dalam kasus yang sekarang ini kira-kira pasal apa saja yang bisa dikenakan kepada pembuat, penyebar video? Ya, di Undang-Undang ITE kan ada menyebarluaskan kabar bohong. Jadi artinya kan persepsi orang yang pertama kali melihat video tertembaknya ulama itu kan pasti melihat ini sebuah kekerasan atau sebuah persekusi terhadap seorang ulama. Nah, ini bisa panjang karena kemudian nanti bisa ditambah-tambahin seperti semalam tuh ada yang wah ini sekian kalinya terjadi gitu. Jadi ini bisa kemudian menimbulkan gesekan di masyarakat atau setidaknya menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan persepsi buruk di masyarakat kepada semua pihak termasuk kepada aparat keamanan gitu kan. Berarti kan keamanan di sekitar Malang itu menjadi tidak aman atau tidak kondusif. Jadi ini cukup, ini sudah bisa kemudian dilakukan penyelidikan sampai kepada penyidikan yang terjadi ya, kalau memang ini benar-benar tidak terjadi ya, kalau ini benar-benar hanya rekayasa atau sebuah sinetron ya. Karena apa? Karena memang tidak boleh orang kemudian membuat kegaduhan, apalagi tujuannya hanya untuk menambah follower ya, atau menambah konten dia supaya apa? Supaya konten dia tuh menjadi heboh dan kemudian dia mendapatkan keuntungan, apalagi keuntungan finansial. Dan hal semacam ini, Mbak, ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia ya. Di luar negeri juga orang pada membuat konten di YouTube ini aneh-aneh gitu ya. Mohon maaf ini, ada yang kemudian menginjak-injak orang tuanya, ada ya, ada yang kemudian melakukan kejahatan yang agak sadis terhadap binatang juga ada. Ya, meskipun konsekuensinya macam-macam. Ya, misalnya mereka kemudian dibully oleh kelompok pecinta satwa, dibully oleh para pecinta orang tua dan lain sebagainya. Tapi tujuan mereka tercapai, tujuan mereka videonya heboh, kemudian subscribernya menambah, keuntungan finansialnya dapat. Kan itulah hukum di YouTube, ya kan gitu. Begitu YouTube tuh kalau followernya sudah ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan. Nah, mungkin dalam bayangan mereka akan shortcut saja pengen jadi seorang Atta Halilintar. Jadi keuntungan yang dikejar begitu ya, Bang Roy ya? Iya, keuntungan dikejar, dan itu yang memang tidak bagus, pendidikan yang tidak bagus dari orang-orang yang ingin mengejar keuntungan cepat untuk menjadi seorang YouTuber. Ya, Bang Roy, kalau misalnya kita melihat bagaimana Undang-Undang ITE ini masih dalam proses revisi, ada mungkin saran yang bisa ditambahkan untuk bisa hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi di Undang-Undang ITE kita? Yang pertama, kalau soal revisi, saya terus terang agak pesimis ya. Revisi itu benar-benar dilakukan, karena toh akhirnya hanya muncul tentang tafsir ya, gitu, tafsir bagaimana menafsirkan ITE atau bagaimana kemudian himbauan terhadap kepolisian untuk selektif memproses. Jadi apalagi Undang-Undang ITE kan sudah kesekian kalinya mau direvisi. Saya pun ikut merevisi tahun 2016 dulu ya, dan kemudian sudah di MK beberapa kali, dan isinya tetap seperti itu. Yang jelas begini, himbauan saya adalah seseorang itu tidak bisa instan. Seseorang itu sebaiknya adalah melalui sebuah tahapan atau proses. Atta Halilintar sekalipun kan juga tidak instan. Dia juga bergerak pelan-pelan, mulai dari followernya sedikit demi sedikit, kemudian lama-lama menjadi banyak, dan sekarang memang yang menjadi yang terbanyak ya di Asia Tenggara. Tapi artinya kan itu tidak proses tidak instan. Kalau dikatakan apakah tidak pernah kepleset ya? Mohon maaf harus dikatakan Atta pun pernah kepleset ya gitu. Atta waktu itu ada video ketika dia bukan mengajarkan, memberi contoh sholat yang salah. Baik, tetap harus bijak dalam bermedia sosial, juga menggunakan platform media sosial. Terima kasih Bang Roy Suryo sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Mohon maaf sekali waktu kita terbatas. Selamat sore.